Ragnar Oratmangoen sangat tertarik main di Liga 1 suatu saat nanti. Fanslah yang membedakan antara berada di Indonesia dengan negara lain. Ragnar Oratmangoen menjadi pemain kunci timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada Kamis, 5 September 2024. Ia mencetak gol pada menit ke-19 untuk membawa Indonesia unggul duluan sebelum disamakan oleh Musab Al-Juair. Bolasport.com dan Kompas.com berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Ragnar pada di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 September 2024. Salah satu kebanggaan Ragnar Oratmangoen membela timnas Indonesia adalah karena fans. Ragnar sangat bisa merasakan perbedaan ketika berada di Indonesia. Ia sangat dipenuhi dukungan supporter. Sementara ketika di Belanda atau Belgia, tidak ada dukungan semacam itu. Ya, saya tahu itu. Tetapi terkadang sulit juga mempercayainya, kata Ragnar. Di sini Anda merasa seperti seorang bintang. Semua orang mengenali Anda dan berterima kasih pada Anda, tetapi saat kembali ke Belgia atau Belanda, semuanya berubah. Kalau sedang di Belgia atau Belanda, saya hanya melihat penggemar lewat Instagram. Rasanya berbeda dan terkadang sulit mengingat momen tersebut, tetapi begitu kembali ke Indonesia, banyaknya supporter membuat saya langsung teringat seberapa penting pencapaian yang telah kami dapatkan untuk masyarakat Indonesia. Tambahnya, dengan banyaknya fans di Indonesia, Ragnar juga bercita-cita suatu saat nanti bisa bermain di Liga 1. Namun bukan sekarang, karena saat ini ia berfokus menjalani karir di Eropa terlebih dulu. Saya sangat ingin bermain di Indonesia, kata Ragnar. Tetapi untuk sekarang saya akan tetap di Eropa, menikmati sepak bola di sana. Tetapi saya selalu bilang bahwa suatu saat nanti ingin bermain di Indonesia untuk merasakan pengalamannya. Liganya, levelnya, fansnya juga, tetapi itu untuk di masa depan. Tambahnya, kualitas pemain Liga 1 pun cukup bagus menurut Ragnar. Ia melihat 4 pemain Liga 1 yang berkontribusi brilian untuk timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi 1-1. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan Muhammad Ferrari. Ragnar tak ragu mengatakan bahwa pemain-pemain tersebut layak bermain di Eropa. Ya, pastinya. Jika Anda melihat pemain-pemain yang Anda sebut tadi, juga Witan Sulaiman sebagai contoh lain, dia tampil bagus sekali saat melawan Arab Saudi. Ujar pemain FCV Dender itu. Muhammad Ferrari juga bermain bagus saat dimasukkan belakangan. Tambahnya, buat saya, mereka juga memperlihatkan sangat membantu, penting buat tim, dan punya kualitas yang bagus. Pastinya mereka layak bermain di Eropa, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku sempat ingin melepas jabatannya sebelum memperpanjang kontrak hingga 2027. Namun, hal itu ia urungkan setelah mendapatkan nasihat dari rekannya yang bekerja di kedutaan bernama Kim Cheol-ho. Shin Tae-yong mengatakan, menurut Kim Cheol-ho komunitas Korea dan fans timnas Indonesia akan kecewa jika ia melepas jabatannya. Pelatih Shin, jika Anda balik sekarang, padahal Anda pernah berhasil mengalahkan Jerman, sangat disukai oleh komunitas Korea kita, kata Shin Tae-yong mengulang perkataan Kim Cheol-ho dikutip dari channel YouTube Yoon Cheon-jae. Benar sekali. Jika Anda pergi begitu saja, komunitas kita akan sangat kecewa, dan penggemar Indonesia juga akan sangat kecewa. Ucapnya, lebih lanjut, Shin Tae-yong mengakui bahwa Kim Cheol-ho menasehatinya agar bertahan di Indonesia, setidaknya 1 tahun lagi, tinggallah 1 lagi, hanya 1 tahun lagi, meski Anda ingin pulang, tinggallah 1 tahun lagi, karena saya telah menandatangani kontrak selama 4 tahun pulang sekarang rasanya tidak tepat, katanya. Jadi saya memutuskan untuk tinggal setahun lagi, tetapi malah jadi selama ini. Namun sebenarnya ini adalah hal yang sangat sulit, katanya. Kini, Shin Tae-yong sudah memutuskan untuk tetap bertahan bersama Indonesia. Bahkan, dia memperpanjang kontraknya hingga 2027. Shin Tae-yong kini menjadi idola bagi pencinta sepak bola Indonesia. Meski belum mempersembahkan juara, dia dianggap mampu menaikkan level timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejak dipegang Shin Tae-yong pada akhir 2019 sukses menjadi salah satu tim yang dipandang di Asia. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu bukti sukses Shin Tae-yong menangani Indonesia. Selain itu, ST juga membawa skuad Garuda untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Kemudian dilengkapi dengan keberhasilan Garuda Muda yang lolos hingga fase semifinal Piala Asia U23 2024. Tim nasional, Timnas, sepak bola Indonesia mampu mencuri 1 poin saat melawat ke kandang tim Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C tersebut digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari. Walaupun berakhir imbang, setidaknya ada 5 rekor baru yang berhasil dicatatkan oleh Timnas Indonesia. Berikut sejarah baru yang berhasil dibuat oleh Timnas Indonesia. Poin pertama Timnas Indonesia memperoleh 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah. Ini merupakan poin pertama dalam sejarah Timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian gemilang terakhir Timnas Indonesia terjadi 38 tahun silam. Tepatnya pada 1986. Saat itu formatnya berbeda, dengan 27 tim peserta dan dibagi menjadi 2 zona yakni Barat dan Timur. Untuk babak pertama, Indonesia masuk grup 3B zona Timur dan mampu menjadi juara grup dengan mengumpulkan 9 poin hasil dari 4 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Pada saat itu menang mendapatkan 2 poin. Indonesia bersanding dengan India, Thailand, dan Bangladesh di grup 3B, lolos ronde pertama. Timnas Indonesia harus menghadapi Korea Selatan di putaran kedua. Sayangnya Indonesia takluk dalam pertemuan 2 leg dengan skor akhir 0-2 dan 1-4. Pada akhirnya Korea Selatan melaju ke babak akhir dan menghadapi Jepang dengan 2 leg. Korea Selatan pun lolos ke Piala Dunia setelah menang agregat 3-1 atas Jepang. Gol pertama Timnas, Ragnar Oratmangoen adalah pencetak gol pertama dalam sejarah Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gol dihasilkan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Berawal dari Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside di sisi kanan, ia kemudian melepas umpan tarik yang bisa dikontrol Ragnar Oratmangoen. Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh hingga mengecoh Mohamed Al-Owais. Gol tersebut akhirnya diputuskan jadi milik Ragnar lantaran tendangannya mengarah ke gawang Arab Saudi. Ragnar adalah pemain kelahiran OSS, Belanda pada 21 Januari 1998 ini sebenarnya sudah sering menyatakan bersedia untuk menjadi WNI. Terlebih, ia memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah yang asli Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.